warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Izinkan saya mengawali video ini dengan mengucapkan terima kasih kepada Program Pengembangan Kewirausahaan Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi yang telah memberikan kesempatan untuk berbagi tentang public speaking atau berbicara di depan publik. Saya, Anggi Amanda, Kepala Humas Untak Banyuwangi. Saya juga dipercaya untuk menjadi pembina dalam unit kegiatan mahasiswa UKM Multimedia di Untak Banyuwangi yang menjadi sebuah wadah bagi mahasiswa yang akan belajar tentang komunikasi, videografi, dan juga fotografi. Tahun 2001 sampai 2018 adalah jejak saya untuk belajar di dunia broadcasting menjadi seorang radio announcer atau penyiar radio. Dari situlah saya dapat belajar untuk mengembangkan kemampuan dalam berkomunikasi. Dan saat ini saya juga masih aktif menjadi seorang pembawa acara atau Master of Ceremony di Banyuwangi, Jawa Timur. Public speaking. Apa ya public speaking? Kenapa sih menjadi penting? Dan siapa yang harus belajar tentang public speaking? Public speaking bukan hanya sekedar berbicara di depan umum. Kita tambahkan satu kata di depannya, menjadi seni berbicara di depan umum. Siapa saja yang ingin atau akan go public tentu sangat penting sekali untuk meningkatkan kemampuan di bidang komunikasi. Kita akan menjadi seorang komunikator. Orang lain atau audiens atau bahkan konsumen atau customer dalam dunia bisnis akan menjadi komunikan. Jika kita, komunikator dan komunikan, dapat menjalankan perannya masing-masing dengan baik, maka komunikasi yang baik juga akan tercipta. Ada hal yang perlu dan penting untuk diingat oleh seorang komunikator atau public speaker. Jadi seorang public speaker itu sebenarnya tidak hanya berbicara tentang ngomong atau berbicara saja, tapi dia harus mampu untuk mendengar. Kenapa? Karena sampai suatu waktu kita juga harus terus mendengarkan suara dari customer atau konsumen kita. Itu dalam dunia bisnis. Jadi itu sangat penting dibanding ketika kita harus ngomongin atau ngobrolin terus tentang produk kita. Nah, sekarang kita juga harus mengetahui gimana ya cara untuk mempraktekkan bicara di depan umum atau menerapkan public speaking ini. Ada hal-hal yang perlu diperhatikan karena ini kaitannya dengan bicara, maka suara itu akan menjadi hal yang utama. Jadi suara yang jernih, kemudian suara yang natural, ekspresif, dinamis, dan nyaman didengar itu biasanya akan semakin memudahkan kita berbicara dengan orang lain atau bicara di depan umum. Hal yang berikutnya adalah volume. Volume ini berkaitan dengan tinggi rendahnya suara kita, kemudian cepat tidaknya begitu ya, terkait dengan speed juga. Dan kita juga harus tahu dengan siapa kita berbicara. Jadi dengan siapa audiens kita yang kita berbicara, kita harus sangat mengetahui. Yang berikutnya adalah artikulasi. Artikulasi ini yaitu kejelasan kata. Kadang di antara kita itu ada yang sangat menyepelekan kejelasan kata. Menyebutkan nama saja tidak bisa menyebutkan nama dengan jelas. Padahal A, I, U, E, O, vokal yang seperti itu harus bisa kita sebutkan dengan sangat jelas. Semakin jelas artikulasinya, bukan sekedar A-I-U-E-O, maka akan semakin mudah orang menangkap pesan yang akan kita sampaikan. Terus ini juga nih, intonasi. Kadang ada juga orang yang kalau sedang berbicara itu dengan intonasi yang datar-datar saja. Padahal itu membuat boring, membuat audiens atau komunikan kita bosan mendengarnya ya. Maka dari itu intonasi ini juga menjadi hal yang perlu diasah dan dipelajari. Kalau sudah tahu artikulasi, sudah tahu intonasi, ada lagi yang mesti ditambahkan yaitu aksentuasi. Aksentuasi ini penekanan kata. Jika kita mau menyebutkan produk kita misalnya, kita mempunyai sebuah produk, kita contohkan saja kopi atau bisnis kuliner, makanan yang lain, bolehlah. Jadi ketika kita menyebut kopi, ya harus dengan jelas sebutin kopi, bukan kopi. Gitu. Satu lagi nih, yang terakhir, gestur, ekspresi, atau bahasa tubuh. Jadi bagi orang yang mudah grogi, kedua tangan ini bisa dimanfaatkan. Ketika menyebut satu, angkat aja tangannya satu. Ada berapa produk? Ada berapa varian? 2. Kemudian ada berapa yang kita punya? 3.
memanfaatkan kegiatannya ya. Nah, jika pengertiannya sudah tahu, kemudian cara menerapkannya kita juga sudah memahami. Lalu apa sih manfaatnya belajar berbicara di depan umum bagi mereka yang memiliki bisnis? Wow, banyak sekali dong manfaatnya. Yang paling utama adalah makin membuat kita jadi percaya diri untuk mempromosikan produk kita. Kemudian pesan yang akan kita sampaikan kepada customer, konsumen atau audiens ya tentu saja akan dengan mudah mereka terima. Dengan begitu hubungan kita, relasi kita, jejaring kita akan semakin bertambah jika seorang pebisnis, pemilik usaha memiliki kemampuan berkomunikasi yang mumpuni. Jadi semuanya dapat menjalin komunikasi dengan baik itu antara owner dengan karyawan, kemudian owner dengan customer, owner dengan jejaring yang lainnya. Nah, perlu juga nih ada evaluasi bagaimana kemampuan komunikasi kita dalam berbisnis. Jangan-jangan bisnisnya nggak berkembang itu bukan karena apa, tapi karena komunikasi yang kacau. Baik itu antara pemilik usaha dengan karyawan, atau kalau belum punya karyawan berarti pemilik usaha dengan konsumen atau customer. Komunikasinya belum terjalin dengan baik. Nah, disinilah public speaking fungsinya benar-benar dapat dirasakan. Yang pertama, bahwa ternyata seorang public speaker atau komunikator bukan hanya sekedar bicara, dia juga harus mengasah kemampuan untuk mendengar, kemampuan untuk berempati. Empati di sini maksudnya memposisikan diri sebagai konsumen. Kalau ada bahasa lainnya, perlakukan konsumen seperti kita ingin diperlakukan. Dengan begitu, kita kan jadi tahu maunya konsumen seperti apa, bagaimana sarannya, komentarnya, kemudian responnya, masukannya, semua itu bermanfaat sekali dong untuk kemajuan bisnis kita. Nah, yang berikutnya adalah pilih bahasa yang tepat. Jangan lupa, ketika kita berbicara dengan siapapun, beda isi kepala, akan beda responnya, juga beda persepsinya. Maka pemilihan bahasa yang tepat akan menjadi hal yang penting demi terciptanya fungsi public speaking agar berjalan dengan baik, terutama jika berkaitan dengan konsumen atau customer dalam bisnis kita. Sekarang kita akan mengetahui atau belajar bagaimana sih contoh mempraktekkan berbicara atau komunikasi di depan umum dalam bisnis kita. Jangan lupa bahwa ketika kita berbicara untuk umum yang terkait dengan produk kita, dengan barang kita, hal yang diperhatikan adalah harus jelas apa yang mau disampaikan. Kemudian siapa yang menjadi audiens kita. Ya, yang pertama adalah 3 detik pertama itu adalah hal yang sangat kritis sekali untuk menyampaikan pesan kita. Kemudian kejelasan produk yang ingin kita sampaikan itu juga harus diperhatikan. Selain itu, alasan kenapa sih customer kita harus beli atau harus pakai produk kita. Ada call to action juga. Nah, jadi contohnya begini ya. Jika kita ingin mempromosikan produk baju, sekarang siapa sih yang nggak pakai baju gitu ya? Semua orang pasti membutuhkan selain sangat butuh sekali dengan makanan. Kita bisa coba dengan sesuatu yang unusual, yaitu telling story. Misalnya ketika kita sedang pagi-pagi naik kendaraan motor, kemudian kita pengen menjadikan hal itu sebagai salah satu promosi usaha kita. Di era pandemi seperti sekarang ini, mungkin yang ada di pikiran kita bukan beli baju, tapi baju yang dibeli di toko saya ada diskonnya. Jadi tetap bisa hemat, baju keren dapat. Itu salah satu contoh komunikasi dalam berbisnis dengan sesuatu yang 3 detik pertama itu adalah hal yang sangat kritis. Kemudian kita mengajak mereka untuk membeli produk kita. Kemudian kita juga menjelaskan alasannya bahwa ada diskonnya dan call to action mengajak mereka untuk membeli produk kita. Di masa sekarang, media itu juga bisa menjadi salah satu hal yang penting untuk mempromosikan. Misalnya saja Instagram. Nah, di Instagram itu ada IG story yang biasa dimanfaatkan banyak orang untuk mempromosikan produk atau para endorser mempromosikan produk orang lain. 15 detik adalah hal yang sangat singkat, tetapi jika kita bisa mempromosikannya dengan cepat dan tepat, maka akan menjadi sebuah promosi yang luar biasa. Kita ambil contoh,
bagi seorang yang suka minum kopi? 3 detik pertama adalah hal yang sangat kritis. Kita coba ya. Suka minum kopi, beli kopi di sini aja yuk. Kopinya nikmat, luar biasa, dan banyak varian. Harganya juga hebat. Udah cukup gitu aja. Tapi menarik kan? Jelas, padat, dan langsung dapat diterima oleh para pembeli, konsumen, atau customer. Menganalisa audiens atau customer menjadi hal yang juga sangat penting sekali. Bagaimana agar tetap bisa komunikatif dengan mereka? Caranya adalah jangan malas untuk menyapa, terutama jika kita sudah mengetahui target pasar atau memiliki database customer kita. Dengan menyapa secara spesifik, maka akan mempermudah mereka mengingat produk yang kita punya. Komunikasi adalah jembatan menyampaikan produk dengan lebih detail. Keberhasilan komunikasi tentu saja sangat ditunjang oleh kesamaan pemahaman persepsi antara penjual dan juga customer. Semoga sedikit sharing ini bisa bermanfaat dan mari kita bersemangat untuk meningkatkan kemampuan kita dalam berkomunikasi. Yuk belajar bareng. Terima kasih. Saya Anggi Amanda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!